Hari ini hari keempat ya kuliah kita. Ya, sebenarnya memang ini agak terlambat. Hari ini akan judul tema yang disampaikan itu adalah keluarga sakinah, perspektif komunikasi Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Firdaus Muhammad. Beliau ini adalah dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya kira itu pengantar dari saya dan saya beri kesempatan kepada Pak Dr. Firdaus Muhammad untuk menyampaikan materinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa bermuajahah melalui virtual dan teriring salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa istiqamah menunaikan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak para pimpinan, pihak pimpinan rektorat maupun para pimpinan fakultas, semua kepala unit lembaga, teman-teman CPNS khususnya, dan seluruh yang berpartisipasi di kesempatan ini. Saya diberikan tema keluarga sakinah, perspektif komunikasi Islam. Pertama yang saya apresiasi adalah dakwah virtual ini, karena kami dari Fakultas Dakwah tentu ini adalah sebuah inovasi dakwah. Saya teringat beberapa tahun yang lalu Pak Rektor, Bapak Profesor Dr. Hamda Yohanes itu pernah mewacanakan khutbah pakai PowerPoint, pakai laptop supaya lebih interaktif. Meskipun sedikit dianggap lelucon ketika itu, tapi ternyata hari ini menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah keniscayaan, dan kita justru mengaplikasikannya. Dakwah virtual sekarang menjadi sebuah trending yang justru membuka akses dakwah kita. Mungkin orang yang menyimak dakwah sekarang ini justru mungkin lebih meningkat dibanding dengan hanya melalui ceramah di masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa tema keluarga sakinah ini diangkat? Di antaranya karena sasaran dakwah. Kita melihat keluarga sakinah itu harus menjadi skala prioritas dalam pengembangan dakwah. Karena kalau keluarga itu tidak sakinah, keluarga itu bermasalah, maka efeknya tentu sangat besar. Kita misalnya lihat dari pola Ibnu Khaldun. Saya dulu diajar oleh Pak Dr. Penny Khalid ini tentang sosiologi Islam, bahwa sebuah keluarga itu mengambil peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat bahkan bernegara. Yakni keluarga itu dibangun dari dua pribadi, yakni laki-laki yang soleh bertemu dengan perempuan yang soleha. Maka kemudian membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika terkumpul keluarga-keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu menjadi sebuah komunitas, maka terbentuklah khairul ummah, masyarakat yang baik, berperadaban. Kalau masyarakat khairul ummah ini mewujud menjadi warga negara, maka lahirlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebaliknya, sebuah negara itu akan keropos ketika terdiri dari masyarakat-masyarakat yang tidak membangun khairul ummah tadi. Keluarga masyarakat khairul ummah juga sulit untuk diwujudkan ketika ternyata terdiri dari keluarga-keluarga yang broken home dan semacamnya dengan berbagai problematikanya. Lalu kenapa keluarga bermasalah? Karena itu terdiri dari pribadi-pribadi yang bermasalah. Nah, inilah yang menjadi sasaran dakwah kita. Yang harus menjadi skala prioritas itu adalah menata keluarga. Kita punya pengalaman di Sulawesi Selatan. Data menunjukkan bahwa angka perceraian di Sulawesi Selatan termasuk yang terbesar di Indonesia. Di antara ada beberapa provinsi lain. Itu kalau kita kalkulasi, data dari yang masuk di KUA saja, itu Makassar
jumlahnya ratusan, di Bone jumlahnya ratusan, di Wajo jumlahnya ratusan. Kalau setiap daerah berkontribusi, misalnya sampai 300, 400 orang, kali 24 kabupaten kota, maka itu pasti jumlahnya ketika kita kalkulasikan secara sederhana, itu jumlahnya sampai ribuan. Itu kasusnya. Nah, setiap kasus itu pasti ada suami, istri, berikut dengan anak-anaknya, dan keluarga besarnya. Artinya apa? Ini yang harus menjadi skala prioritas kita adalah menata masyarakat itu harus dimulai dari keluarga. Inilah pentingnya keluarga sakinah sebagai sasaran dakwah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melakukan pendekatan komunikasi Islam. Ini terutama teman-teman CPNS, ini untuk integrasi keilmuan. Kami di Fakultas Dakwah itu memiliki visi dan misi. Itu orientasinya adalah mewujudkan mengembangkan komunikasi Islam. Visi misi dari Fakultas Dakwah adalah mengembangkan komunikasi Islam. Sehingga breakdown-nya turun ke kurikulum kita yang orientasinya bagaimana kita memiliki kecakapan untuk berkomunikasi berbasis pada komunikasi Islam. Komunikasi Islam itu dibangun dari basis keilmuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau selama ini kita belajar komunikasi, itu teori-teori dari Laswell, Little John, dan beberapa pakar lainnya, itu orientasinya adalah keilmuan yang dibangun dari pemahaman mereka yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka ilmu ini kita kembangkan dengan melihat bagaimana Al-Quran mengajarkan cara berkomunikasi. Kita misalnya bisa lihat, dalam Al-Quran itu banyak istilah-istilah yang ternyata pola berkomunikasi diajarkan. Ada misalnya qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah ini adalah pola komunikasi yang banyak digunakan dalam keluarga, hubungan suami istri. Bahasa yang sindiran, tetapi tidak menyinggung perasaan. Nah, kalau seorang suami bisa menerapkan pola perkataan kepada istrinya dengan qaulan ma'rufah ini, itu bagaimana dia berbahasa, pesannya sampai dipahami oleh istrinya tanpa harus melukai, menyinggung perasaannya. Itu kalau seorang suami memahami bagaimana memperlakukan istri secara baik sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Itu pola komunikasi qaulan ma'rufah. Bagaimana dengan anak berkomunikasi kepada orang tuanya? Itu ada perintah wabil walidaini ihsana, lalu kemudian ayat itu ditutup dengan qaulan karimah. Bagaimana anak itu ketika berbicara dia menghargai, penuh penghargaan kepada lawan bicaranya, dalam hal ini orang tuanya, ada perlakuan memuliakan. Itu dibangun dalam pola komunikasi yang diajarkan dalam Al-Quran. Nabi juga dalam mengajarkan pola komunikasi itu bagaimana ketika kita berbicara, hadibun nasi ala qadri qulihim, bicaralah dengan seseorang itu menyesuaikan dengan kadar kemampuannya. Selama kita mampu mengadaptasi lawan bicara kita diperlakukan sesuai dengan kadar kemampuan intelektualnya, psikologinya, situasi kondisinya, maka tentu pesan yang kita sampaikan itu terterima secara baik, pesannya sampai, dipahami. Dan dalam komunikasi itu adalah yang utama adalah pesan. Bagaimana pesan diterima oleh komunikan sama dengan yang dimaksudkan oleh komunikator, maka pesan itu komunikasi itu akan efektif. Yang terakhir sebagai pengantar. Nah, sekarang bagaimana mewujudkan keluarga sakinah itu? Sebenarnya sakinah itu istilah yang sudah lama kita gunakan, tetapi sebenarnya ada tahapan-tahapannya, fase-fasenya. Pertama, sebuah hubungan itu harus didasari dengan perasaan cinta, mencintai pada pasangannya. Perasaan cinta itu adalah fitrah, merupakan rahmat dari Allah, karunia yang harus kita syukuri, dan itu lahir, tumbuh. Nah, cinta itu lahir dari hati, dan sifat hati itu adalah bolak-balik. Itulah sebabnya kadangkala objek yang sama, orang yang sama, kadangkala kita mencintai, tapi di waktu lain kita menjadi benci. Itu karena hati itu berbolak-balik. Jadi
orang jatuh cinta itu dari pandangannya, itu bahasa yang biasa kita dengar, dari mata turun ke hati, tetapi itu baru benih-benih cinta. Nah, makanya seperti Pak Prof. Shihab itu tidak sepakat dengan istilah jatuh cinta pada pandangan pertama, karena itu baru benihnya, baru sinyal pertama, lalu kemudian itu harus dipupuk, sehingga dari tumbuhnya benih-benih perasaan itu bisa mewujud menjadi cinta, dan ketika saling mencintai ini, dua orang yang saling mencintai ini, nah, mencintai apalagi mencintai karena Allah, lalu kemudian membangun keluarga, maka ketika terbangun keluarga, disitulah komunikasi ini dibutuhkan. Orang yang membangun keluarga itu harus memperlakukan pasangannya dengan memahami bahwa istrinya, suaminya itu masing-masing memiliki kepribadian. Oleh istilah Pak Quraisy itu dalam buku pengertian Al-Quran itu dua aku. Jadi keliru kalau seorang suami ketika sudah menikahi seorang perempuan, lalu ingin perempuan pasangannya itu sama dengan dirinya, mengharuskan pasangannya sama dengan dirinya. Yang benar adalah bagaimana memahami karakter perilaku istrinya, pasangannya, dialah yang kemudian beradaptasi, menyesuaikan bagaimana memperlakukan istrinya, selama itu sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, maka dia harus memahami karakter istrinya, karakter suaminya. Nah, di sini bisa mengurangi konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga. Nah, ketika suami sangat dominan dan karena merasa dirinya sebagai imam, memaksakan kehendaknya untuk diikuti istrinya, di sini lebih terjadi benturan-benturan. Nah, karena itu pola pertama ketika orang menikah itu sakinah, itu tahapan pertama. Tetapi itu baru pada pemenuhan biologis, kemudian psikologis, ada ketenangan yang selama ini sendirian, lalu kemudian ketika menikah, di situ dia mendapatkan ketenangan sakinah itu. Tetapi sakinah tidak bisa bertahan lama selama-lamanya, karena banyak sekali benturan-benturan yang bisa terjadi, kesalahpahaman, baik dari perkataan secara verbal maupun non-verbal dari perilaku. Nah, disinilah kemudian harus dimiliki mawaddah. Pak Quraisy menerjemahkan mawaddah itu dengan cinta plus, yakni menyempurnakan kekurangan pasangan. Maka pada tahapan ini, kita harus memahami, mengetahui ketika terjadi ada kekurangan-kekurangan dari pasangan kita, bukan mencari-cari kesalahannya, apalagi memvonisnya, tetapi mengedukasinya, mengarahkannya, dan yang terpenting kita menerima kekurangannya itu. Bahasa Pak Quraisy, menyempurnakan kekurangannya sehingga dia istri itu dicintai dengan cinta yang plus mawaddah itu. Jadi lebih tinggi tahapan mawaddah dibanding dengan sakinah. Mawaddah ini dibutuhkan ketika keberlangsungan rumah tangga itu sudah berjalan 20 tahun, 30 tahun. Sudah ada penurunan secara fisikly, perilaku. Nah, kekurangan-kekurangan yang kelihatan itu ditutupi dengan perasaan cinta yang mawaddah tadi. Dan yang terakhir warahmah. Warahmah itu dibutuhkan khusus untuk keluarga-keluarga yang sudah berusia lanjut pernikahannya, ada pernikahan perak, pernikahan emas, di situ dibutuhkan warahmah, yakni kasih sayang. Justru tumbuh di dalam dirinya bagaimana dia mencurahkan kasih sayangnya kepada pasangannya, saling mencari, saling melengkapi, saling membutuhkan. Nah, disinilah tahapan-tahapan anak-anak tangga keluarga dibangun dari sakinah, mawaddah, warahmah, pijakannya adalah cinta. Saya kira itu Ustaz, terima kasih untuk pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.